Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibrahim Hikmah Idris SHMH. Nama Ibrahim Hikmah Idris SHMH. Tempat tanggal lahir Kota Bumi 25 Oktober 1992. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kesatria nomor 65 RT 1 RW 3 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pendidikan terakhir S1 Pidana Siti Muhammadiyah, Kota Bumi, Lampung Utara. S2 Hukum Pidana Universitas Lampung Utara. Nomor WhatsApp 085769813727. Medsos IG atau Line Lam Hikmah. Beliau ini menempuh sekolah SD di SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 1998 sampai 2004. Dan melanjut lagi di MTS Negeri 1 Kota Bumi pada tahun 2004 sampai 2010. Setelah itu beliau melanjut lagi di SMA Negeri 3 Kota Bumi pada tahun 2007 sampai 2010. Kemudian beliau menempuh lagi ke Siti Muhammadiyah Kota Bumi pada tahun 2010 sampai 2014. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Lampung pada tahun 2014 sampai 2016. Riwayat pengalaman organisasi. Ketua IMM Komisariat STIH Kota Bumi tahun 2001 sampai 2011 sampai 2012. Ketua MPR STIH Muhammadiyah Kota Bumi tahun 2013 sampai 2014. Ketua UKM STIH Muhammadiyah Kota Bumi pada tahun 2012 sampai 2014. Menteri Agama BEM STIH Muhammadiyah Kota Bumi tahun 2012 sampai 2013. Bendahara Umum HW Lampung Utara tahun 2017 sampai 2019. Riwayat kerja. Beliau ini dosen tetap Yayasan STIH Muhammadiyah Kota Bumi, sekarang menjadi Unko. Sekretaris UPM STIH Muhammadiyah Kota Bumi. Sekretaris UPPM STIH Muhammadiyah Kota Bumi. Kabak UKA STIH Muhammadiyah Kota Bumi. Kabang Keuangan STIH Muhammadiyah Kota Bumi. Sekretaris LPM Unko. KA UPM FHS Unko dan KA UPBH Unko. Kepribadian beliau: jujur, dapat berkomunikasi dengan cukup baik, dapat bekerja sama tim maupun sendiri, dapat bekerja di bawah tekanan, mau belajar dan diajari. Riwayat pengkaderan IMR. DAD Suhadat tahun 2010. Dam Kali Andak tahun 2012. Dan DAP Palembang tahun 2016. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, kepada Kanda Ibrahim Hikmah Idris SHMH, kita persilakan untuk memaparkan materi kita yang berjudul Dasar-dasar Logika. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya dengan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa beraktivitas untuk melanjutkan Darul Arqam Dasar dan di hari kedua ini. Hari berapa ini? Hari keempat. Gak kerasa ya, sudah di hari keempat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semuanya yang hadir di sini. Kita semua semoga diselamatkan di yaumil akhir nanti. Amin. amin ya rabbal alamin. Imawat dan Imawati, sudah 4 hari kalian di sini. Ini sudah banyak mengkaji, sudah banyak belajar tentang materi-materi yang ada di dalam Darul Arqam Dasar. 4 hari ini tadi, momentum ini usahakan dimanfaatkan sebenar-benarnya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kalian belajar. Untuk kalian belajar. Nah, disinilah tempat kalian bertransformasi. Disinilah tempat kalian dikader, dibina, biar ngerti tentang apa itu pergerakan mahasiswa, tentang apa itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Kalianlah nantinya yang akan menggantikan Kanda Yunda, yang akan menggantikan posisi-posisi yang ada nantinya ke depan. Posisi apa? Kanda berat apa aja di situ? Yang berdasarkan disiplin ilmu kalian, berdasarkan bidang kalian. Pengkaderan ini, Darul Arqam Dasar ini untuk membina kalian, untuk membentuk karakter kalian, agar yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, agar yang tidak memiliki jiwa leadership ini akan memiliki jiwa pemimpin, jiwa kepemimpinan. Di sini kalian dibentuk. Mungkin ada yang sudah hampir nyerah, sudah hampir gak tahan, kepalanya sudah pusing, pening ya kan, malah dibangunin sama Kanda Yundanya. Tapi tadi bertahan, supaya karena sebentar lagi, sehari lagi kalian selesai seperti itu. Sudah banyak ya kan materi-materi yang kaitannya dengan organisasi, yang kaitannya dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dengan Muhammadiyah. Kalian diberikan materi-materi tersebut dari Kanda Yunda dan narasumber lainnya. Benar tidak? Minimal tadi secara intelektual, secara mental ada hal-hal yang masuk, ada hal-hal yang terpatri. Itu bekal, itu modal kalian ke depan. Tadi sudah disampaikan sama moderator. Saya berdiri di sini. Moderator boleh? Saya berdiri di sini. Dulunya 2010 itu sama seperti kalian, mengikuti Darul Arqam Dasar juga. Saya berangkat, bisa jadi aktivis, bisa berdiri, bisa berbicara, dan banyak hal yang saya dapatkan di masa di bangku kuliah. Saya dapatkan itu sama seperti kalian.
Saat seperti ini, tidak ada dua dasar. Saya awalnya tidak tahu, tidak mengerti, yang malu-malu, sampai malu-maluin, yang nggak mengerti, yang berdiri di depan nervous, gugup dan seterusnya. Tapi saat ada dasar seperti kalian ini, kurang lebih seminggu juga. Dulu di Spada saya, di Kota Alam, di Turblay, diajarkan dan seterusnya. Di doktrin, di transformasi, brainstorming otak saya dan seterusnya. Agar apa? Agar punya jiwa leader, punya jiwa leadership. Mau nggak kalian punya itu? Mau. Caranya satu, ya dengan sekarang dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Hal positif ambil, yang negatif buang jauh. Di sini saya diberikan materi tentang dasar-dasar logika gerakan IMF yang progresif. Pertama dasar-dasar logika dulu, terus nanti gerakan IMF yang progresif. Kalian mau mengerti, mau paham? Mau. Harus ketemu budaya literasi, mau membaca, menulis dan menganalisis. Nah, ini tadi pertama membaca. Semua itu diawali dengan membaca. Kalian lihat, kalian dengerin, baca. Kalau dalam sosiologi, dalam psikologi, membaca itu tadi kalian lihat perilaku, kalian lihat sikap, kalian lihat potret seseorang itu apa aja. Terus yang kedua, kalau kalian ingin jadi orang hebat, belajar psikologi, kejiwaan. Kalian ikut coba merasakan apa yang lain rasakan. Ketika ada hal apa aja, ketika dia terima musibah, suka duka dan lain-lain. Itu membaca ya. Jadi kalian sebagai kader IMN, sebagai aktivis nantinya ada label aktivis. Aktivis itu menggerak, aktivis itu aktif baik di kampus maupun di organisasi. Ada ideologi ya, yang harus kalian terima, mengerti dan seterusnya. Itu yang pertama dari membaca. Yang kedua menulis. Nah, kalian sudah dibekali oleh Akda ya untuk menulis apa saja hal-hal yang penting dari narasumber materi kalian tulis nanti. Yang terakhir analisis, analisa. Kalian tanyakan, kalian jawab sendiri, kalian cari sumbernya dan seterusnya. Yang disampaikan Kanda ini, yang disampaikan Yunda ini, Bapak ini, Ibu ini, itu benar tidak dengan keilmuan yang saat ini? Caranya gimana? Kanda, Abang dan seterusnya. Kalian browsing era teknologi industri 4.0, social engineering 5.0 sangat gampang. Kalian tinggal klik YouTube. Benar tidak? Benar tidak yang disampaikan dengan Kanda Yunda dan seterusnya itu? Kalian sebagai kader yang militan, kader militan itu kader yang aktif, kader yang progresif, jadi yang punya ide gagasan dan seterusnya, itu disebut dengan kader militan. Nah itu harus kalian tanamkan biar jadi kader militan. Ya, jadi literasi atau budaya literasi itu harus kalian bangun dari sekarang. Mau membaca, mau menulis, mau menganalisis atau menganalisa. Oke. Slide. Jadi ada di sini potret tentang sejarah logika. Saya coba membuka paradigma kalian, pemikiran kalian agar terkonsep, ya, agar sistematis dan terukur. Jadi logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Jadi filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita, isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk mencatat rahasia dalam alam semesta. Jadi era dulu ya itu sudah logis mikirnya, rasional. Jadi hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal tadi yang menurut kalian gak masuk logika, kalau diukur dari segi ilmuwan ya, tinggalkan. Semua itu tadi bisa dipikirkan,
bisa digunakan dengan akal pikiran, akal budi, nalar kalian. Kalian bisa lihat tanda yuda kalian. Mana yang positif, mana yang negatif yang diberikannya. Bisa kalian serap. Next. Terus kata Aristoteles kemudian mengenalkan logika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arki. Arki itu tadi sebab ada hal-hal yang berprinsip di situ. Semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Next. Nah, tadi ya. Adanya logika, ini kalian bermain dengan pikiran kalian, benar salah, baik buruk. Itu kalian harus sudah tanamkan, harus bisa membedakan. Ketika kalian diajak rekan kalian, kalau kira-kira itu baik, bagus, memang kalian mau mengikutinya dari hati, nggak apa-apa katakan ya. Tapi tadi kalau pas sesuai dengan hati kalian, tidak bilang tidak dan seterusnya, apa bahasa kalian harus berani, harus punya prinsip. Kegunaan logika sangat banyak. Kegunaan logika membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis dan koheren. Dengan cara kalian diajar di sini, tidak di sini, dikader di sini untuk apa? Untuk berani. Kalian kuat akan tertib berdasarkan kolektif kolegial bersama-sama. Itu harus kalian taati. Kalau nggak kalian taati, kalian kena sanksinya, ada konsekuensinya. Benar nggak? Nah, itu yang disebut dengan logika. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Next. Oke, sudah menunggu. Jadi tadi ada gium, ada pepatah yang mengatakan Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Ini ada gium pepatah. Kalau kalian nggak berilmu, kalau kalian nggak berkompetensi, lewatlah kalian. Tergerus, gigit kalian sama serigala. Itu istilahnya. Kalian dikader di sini, dibina di sini, dididik di sini untuk bisa jadi homo hominis socius, manusia yang memanusiakan manusia. Artinya tadi bisa saling membantu, bisa saling tolong menolong. Kalian dikader di sini. Mungkin ada kemarin yang mau berdiri di sini aja itu nervous, tegang, mau jadi MC, mau jadi moderator, bingung mau nyampein, malu dan seterusnya. Tapi tadi dilatih sama kandang kalian. Benar nggak? Disuruh, dikasih kesempatan, disilakan stand up, maju ke depan, berbicara dan seterusnya, mengutarakan pikiran, mengutarakan pendapat, apa yang kalian rasakan, harapan kalian ke depan apa, suruh disampaikan. Benar nggak? Itu jadi ada hal, ada pelajaran, ada logika yang kalian mainkan, dasar-dasarnya. Next. Nah, di sini jadi ya, kalau berdasarkan bahasa, berdasarkan istilah logika ya atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata, dinyatakan dalam bahasa. Yang diutarakan dan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kalian harus belajar berretorika, berbicara. Ada 40 orang di sini, 40 seni berbicara. Ada yang lucu ngomongnya, ada yang bagus, ada yang sistematis,
Ada yang ngomong real berdasarkan keadaan fakta dan seterusnya. Ada yang ngomong hiperbola berlebihan dan seterusnya. Mainkan logika kalian, verbal kalian, lisan kalian, retorika kalian. Sepakat, kampus, kelas ini lab, laboratorium buat kalian. Tempatnya salah di sini. Tempatnya salah di sini. Tempatnya salah di kampus. Tempatnya salah itu di kampus. Tempatnya salah itu di kelas. Jangan malu-malu. Jangan takut salah sampein. Malu cuma sama 40 orang. Malu cuma sama 40 orang, gak ada masalah. Sampein apa pendapat kalian, apa pikiran kalian dan seterusnya. Terus malu-malu. Paling malu-malu ada di film tadi. Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Tekan kalian. Gigit kalian kepada ilmu, ada potensi. Logika ialah salah satu cabang filsafat. Jadi filsafat itu ilmu. Filsafat itu artinya berpikir. Filsafat itu berpikir. Amin. Berpikir. Kalian mendalamin apa? Ya filsafat lah di situ. Tentang ilmu. Tentang apa saja. Apa yang mau kalian dalami? Bidang ilmu apa aja yang kalian dalami? Berfilsafat lah di situ. Ada bumi lah di situ. Kalian renungi lah di situ. Kalian buat pertanyaan sendiri, jawaban sendiri. Nah, saya mau tanya dulu. Di sini prodi apa aja? Saya ingin tahu. Ilmu komunikasi. PBSI, ilmu komunikasi, terus PBI, terus oke. PBI, pendidikan bahasa Inggris mana? Acungkan jari. Mana lagi? Acungkan dulu, saya pengen lihat. Oke, PBSI, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus Ilkom, oh ya namanya. Iya. Mana lagi Ilkom? Nggak ada. Saya tahu, si mau baik. Oke, hukum, pas hukum. Oke, yang belum saya sebutin apa? Sudah semua. Oke, jadi kalian semua di kader sini artinya dibina ya untuk menjadi pemimpin. Tuh, garis bawahi untuk menjadi pemimpin dengan cara yang ada di ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kalian tadi suruh belajar sampai jam 12 malam, disuruh menghafal dan seterusnya. Pagi. Pagi, iya kan? Benar kan? Iya. Jadi bingung ragu ya. Oke, kita sampai sebentar. Lagu MM hafal semua kan? Tangannya sambil dikepal begini. Kita nyanyikan lagu Mas MM ya. 1, 2, 3. Ingatlah, ingat.
menggunakan ideologi. Salah satu ideologi yaitu Mas IMF. Mas IMF wajib hukumnya, fardu ain, itu kalian harus hafalkan. Untuk apa? Program Anda Bapak untuk arah pergerakan kalian. Dalam lirik itu ada makna-maknanya. Ngerti ya? Oke, itu tentang Mas IMF. Ada Mas Muhammadiyah. Kalian sudah diberikan materi tentang mukadarat. Bukan hanya di AD, bukan ke sini aja. Kalian berjenjang dari DAD, Darul Akom Dasar, Darul Akom Madiyah, Darul Akom Paripurna. Saya sudah paripurna. Sama ngikutin 2010 di Suada, 2012 dari Kalianda untuk Darul Akom Madiyah, Darul Akom Paripurna saya di Parepang. Sama dulu dia dengerin, menyampaikan gagasan, ide, menyampaikan materi, apa yang didiskusikan bisa disampaikan ke orang banyak. Dan cukup kecil dulu. Mau nggak kalian jadi pemimpin? Mau. Mau nggak kalian jadi hebat? Mau. Mau nggak kalian jadi orang sukses? Mau. Harus semangat. Saya bisa jadi lecturer, jadi dosen dari sini. Dari sini 2010 belum lama, belum jauh, 10 tahun kemarin. Sama kayak kalian dulu jadi peserta Darul Akom Dasar, ya kan? 2014 selesai S1, 2016 selesai S2, langsung mengambil karir ke kampus Unpul. Ada nggak dari kalian yang jadi dosen? Ada. Ada nggak dari kalian yang ingin jadi anggota dewan? Ada nggak dari kalian yang ingin jadi bos? Ada nggak dari kalian yang ingin jadi ASN? Sesuaikan dengan cita kalian masing-masing. Jembatannya ini, jembatannya ini, jembatannya ini. Ini untuk apa? Untuk kalian confident, untuk kalian memiliki kompetensi. Kalau kalian berorganisasi, kalian punya sayap, kalian punya jembatan, kalian punya relasi. Ikut IMF jenjangnya sampai pusat, jenjangnya sampai nasional, relasi kalian se-Indonesia. Ada waktunya, ada momentumnya. Ketika kalian jalan ke Bandar Lampung, ke Tanjung Karang, kumpul dengan rekan-rekan kalian se-Lampung, berkenalan kalian di situ dan seterusnya. Kalian cek, kalian lihat, bener nggak disampaikan dengan Bang Bram, Kanda Bram. Hampir rata-rata orang sukses, orang hebat, leader, pemimpin, semuanya berawal dari organisasi, semuanya dari aktivis, semuanya dari orang yang memang punya kompetensi itu dan seterusnya. Kalian cari. Rata-rata sebagian besar orang-orang sukses, orang-orang hebat berawal dari kalian semua. Ikut kaderan untuk membina kalian, untuk mendidik kalian. Gak bosan saya nyampein, kalian di kader untuk dibina, untuk dididik. 100 kali mungkin saya ngomong ngikutin. Untuk dibina, untuk dididik. Kalian jangan marah. Kalau ada kanda indah kalian, mengklaim kalian, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tempatnya belajar di sini. Dengerin aja dulu. Dengerin. Ketika dia positif, ambil. Ketika dia negatif, lepas, buang, abai. Lanjut, masih ada apa slide lagi saya. Unpul hanyalah satu di antara ratusan kampus di Indonesia. Dan Anda, kalian Himawan dan Himawati, satu di antara jutaan mahasiswa di Indonesia. Artinya apa? Kalian punya DNA sendiri masing-masing. Kalian punya karakter sendiri. Gak usah ngikut-ngikutin antara satu dan lainnya. Punya kepribadian sendiri, punya karakter sendiri. Style saya seperti itu. Style saya seperti ini. Saya begini. Kalau mencontoh gak apa-apa. Cari yang bagus, yang menurut kalian bagus, ikutin ya. Berada dan seterusnya gak apa-apa. Kalian lihat
dosen-dosen yang ada cibun yang banyak di Unpo, senior kalian, kanda juga kalian yang cibun yang banyak, ya kan, di Unpo ini, kalian ambil, kalian kandeng, mana yang kira-kira memotivasi kalian, mana kira-kira yang membuat kalian semangat, mana yang kira-kira, ya, yang kalian kandengannya bisa progresif. Itu potret, saya bilang. Itu potret. Tapi dengan potret, cekrik. Kalian lihat, kalian analisis. Kalian lihat, analisis. Orang yang track recordnya, orang yang bagus, orang ini, dan seterusnya apa aja yang kalian dalami. Nanti kan contoh, lihat. Dan combine, mix dengan diri kalian sendiri. Jadi pribadi yang bagus. Bangun eksistensi kalian. Awal jadi follower. Seperti ini follower, ikut awal. Nah, selamanya kalian follower, ada masanya kalian punya following, pengikut. Kanda Yuda itu seperti itu. Iqbal misalkan, Kanda Iqbal 2 tahun yang lalu sama kayak kalian, tapi sekarang jadi Kanda dia. Punya kompetensi, dia punya keilmuan, udah banyak fansnya dia. Kayaknya pasti banyak fansnya. Real, apa yang saya katakan, apa saya bilangin, sebutkan. Jadi follower, ikut awal-awal, curi ilmunya. Kalian di sini itu belajar kan, diajarin malah di sini dari pagi diajarin. Kalian yang nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat, nggak ngerti bacaan, nggak ngerti ngaji, diajarin tentang agama, tentang masalah kompetensi, kecerdasan, leadership, kepemimpinan, manajemen organisasi dan seterusnya, diajarin. Tentang terakhir jiwa sosial, empati, simpati, ikut merasakan ketika ada permasalahan, musibah dan seterusnya, diajarin kalian di sini. Budaya hedonisme, hura-hura, asik-asik, dugem dan seterusnya dikurangi sampai dihilangkan. Jiwa nasionalisme kalian, nasionalis kalian, mencintai tanah air, dihilangkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Jadilah, Nadila. Saya sudah kamu jadi Nadila. Coba berdiri Nadila. Untuk Nadila aja ya, kalian dia. IMM. Jaya. IMM. Jaya. IMM. Jaya. Duduk silakan. Oke. Jadi itu tadi ya, tentang masalah perilaku itu kalian identifikasi, buat tim dan inventarisir masalah. Ketika ada permasalahan apa aja buat ditulis, jangan dipikirin, jangan dipikirkan, capalah kalian. Ada masalah, banyak utang, ada trouble dengan kawan, banyak tugas dan seterusnya, ditulis, buat daftar inventarisir masalah. Kalian suka sama seorang, dibuat tulisan dulu, dipikirkan dulu, baru dikembangkan, baru diimplementasikan dan seterusnya, sampaikan dan seterusnya. Modal kalian itu ya komunikasi dengan cara masing-masing, dengan seni masing-masing, beda-beda ya. Ada yang lembut, ada yang sedang, ada yang kasar, ada yang tegas-tegas, ada yang aja berantem ngomong. Tapi tadi cari berubah dengan bahasa, dengan komunikasi yang bagus, yang baik, yang santun. Diusahain seperti itu. Karena kalian sudah ngikut jalur akom dasar. Misalkan moderator ngajak berantem terus dia ngomong ya. Lama-lama tadi nadanya diturunin dan seterusnya. Pak Lurahnya siapa di sini? Lurahnya. Siapa? Siapa namanya Mawar itu? Siapa? Aku? Solihin. Nah, tanggung jawab tugas aku Solihin itu berat. Bangunin kalian, ya kan? Tugasin sama Kanda Yudanya pasti dia ya kan? Enak jadi masyarakat, enak jadi anggota. Itu apa-apa. Capalah dia pasti enak ya. 4 hari penting palanya. Lurahnya siapa? Saya Pak. Oh ya, dodol kayak mangkuk. Aku lemes tau ya, kenapa tau ya? Memang setelannya kayak gini Pak. Apa gitu kan?
Oke, ada nggak? Oke, habisin dulu ya slide-nya teorinya ya. Nanti kita baru diskusi. Apa yang membuat Anda berbeda daripada yang lain? Saya bilang, kalian punya DNA masing-masing, kalian punya karakter masing-masing. Saya dengan kanda yudanya, saya dengan narasumber lainnya, saya dengan pemateri lainnya. Berbeda kan? Ada ciri khas kan? Setiap narasumber pemateri yang ada punya ciri khas masing-masing kan? Nah tadi, kalian punya DNA masing-masing, kalian punya karakter masing-masing. Tapi style kalian sendiri kayak mana? Enaknya, ngomong bagusnya. Buat diri kalian, buat diri kamu itu berbeda dari yang lainnya. Apa? Kalian dari sekarang buat tulisan misalkan, sudah nggak mencari dari diri lagi. Kalian tahu poin plus kalian, kelebihan kalian itu apa? Padahal cerdas dalam ini, soft skill ini, pintar dan seterusnya. Poin atau minus kalian apa? Kekurangan kalian apa? Yang tadi ada poin plus, terus dibakar apa? Jadi dibakar dan seterusnya. Jadi tempat kalian itu berekspresi dan seterusnya. Yang minus dari kalian ditutup dengan kelebihan kalian. Ya, silakan. Wah, ya. Next. Pergerakan mahasiswa. IMM ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang nggak statis, yang selalu bergerak. Next. Nah, kalian sebagai aktivis, kalian sebagai mahasiswa, ya, sebagai kader pergerakan, pilih mau seperti apa? Mau kupu-kupu, kuliah pulang, apa kunang-kunang, kuliah nangkring, atau pura-pura, kuliah rapat, pilih yang mana? Kuliah pulang, nonton, shopping, ke kantin, gosip, TV. Tambah sekarang, dia pagi-pagi gila, ya kan? Atau aktivitas lain dan seterusnya. Atau mau kuliah, bersosialisasi, organisasi, kontribusi, prestasi, aksi, berkarya. Mau yang kanan saya atau kiri saya? Yang kuning apa yang sebelahnya? Nah tadi, dari sekarang kalian punya pandangan, punya jalan. Mumpung kalian masih ada semester bawah, mumpung kalian masih start, belajarlah dari sekarang, belajarlah dari kesalahan-kesalahan sekarang, belajar dari pengalaman kalian kemarin, baik yang bagus maupun yang buruk, belajar dari pengalaman itu. Kalian kata lagi dan seterusnya. Next. Kampus sama dengan tempat ideologisasi. Artinya apa? Kalian di sini, ya, di kampus tempat kalian menerima ilmu, tempat kalian berekspresi, tempat kalian mengembangkan saya organisasi dan seterusnya. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang diakui cuma 2, IMM dan AW Purwato. AW-nya sangat banyak. Kalian punya bapak ibu Muhammadiyah, Aisyah. Kalian punya kakak pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Aisyah. Kalian punya adik IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalian punya tentara, Rekokam di situ. Ada apa lagi? Ada Awis, Purwato dan seterusnya. Gak usah kalian penting, gak usah kalian takut digebukin orang, ya kan? Saudara kalian banyak. 9:30. Rekokam, latih kokam di situ. BP badannya pintar, bela diri dan seterusnya. Penting punya tapak suci kita, bisa terbang-terbang anaknya. Iya, betul hebat. 10 lawan 1 menang gitu.
ya. Fungsi kalian mau berekspresi lah. Itu tapak suci, itu kokang, itu hawi, itu suwaton, cinta alam seperti itu ya kan. Pramukanya ikut kalian masuk ke dalam air ini dan seterusnya. Kalau kopi kalian di situ, kalau kalian tahu itu mesti coba. Penting pala kalian itu makan, mesti tidur, ya kan? Tempel ya kan? Belum kalau makan yang banyak ya kan bagus ya. Bisa kalian berhutang mau makan kayak gitu. Sebenarnya ada masukan ada sifat. Tadi ya. Gerakan mahasiswa lahir dari kesadaran moral, kesadaran. Ya, dasar-dasar aja saya berikan materi kesadaran moral kalian. Jadi tadi kalau dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam bersosial, tekenin tentang masalah etika. Etika itu baik buruk, tentang norma-norma yang hidup di masyarakat, tentang hal-hal adab-adab di masyarakat yang dihargai, yang dihormati, kalian harus hormati, kalian harus hargai. Ada norma sopanan, norma agama, kesusilaan dan seterusnya. Apa yang hidup di masyarakat itu yang kalian harus hargai. Itu etika. Jangan sampai kalian gak beretika. Sama bapak ibu gak hormat, kakak gak hormat, sama tetangga orang yang lebih tua gak hormat. Kalau kalian mau dihormati, menghormati orang lain. Respect. Belajar respect. Kalau kalian hormat dengan orang lain, insya Allah orang lain hormat sama kalian. Ada kata-kata. Kalau orang baik, kalian lebih baik lagi, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Kalau orang jahat, saya berkali-kali jahat. Sering kalian dengar kata-kata itu, yang berisai itu. Kalau dia memanusiakan manusia, saya lebih manusiakan manusia lagi. Makanya tadi, baiklah kalian sama orang, berbuat baik, empati. Ada kawan yang kecabang, kenapa? Kenapa kecabang ini saya buat ya? Ada jatuh kecelakaan, kecelakaan dia kawan kita langsung lapas. Empati tadi, simpati yang menolong, belajar dari sekarang. Itu ilmu yang pertama. Belajar menolong. Susah itu. Susah ilmu menolong itu. Psikologis, kejiwaan, ikut merasakan tadi. Apa yang dirasakan oleh orang lain, ya kan? Ikut coba. Kawan kalian lagi kusut, lagi sedih, merenung, coba tanyakan apa itu merasakan lima. Kalau misalkan bisa membantu, bantu bukan hanya cuan ya, apa aja ya kan? Bantu dan seterusnya. Nah itu. Gerakan mahasiswa muncul sebagai aksi pengingatan. Pada hakikatnya gerakan mahasiswa ialah gerakan pengingatan pada saat memegang amanat rakyat atau menjalankan amanahnya dengan baik. Nah, tadi kalian sebagai penggerak, social control, agent of change, iron stock, apalah istilahnya dan seterusnya. Ada gejolak di kampus, ada penindasan, ada kejoliman, politik kader di dalam dasar ini di MNS berani. Jadi Pak, nggak seperti itu Pak, seperti ini Pak, ada faktanya dan seterusnya. Ada kawan kalian dijolimin, belajar berani. Kalian kalau ada teman ada masalah hukum, ya, jadi korban sebagai pelaku terdakwa atau terpidana sebagai PAU PPH, ini pelayanan bantuan hukum. Boleh sharing saya, harus takut tentang apa aja kaitannya dengan hukum dan masalah. Tapi tadi kalian ya sebagai mahasiswa kita akademika ya, kalau sudah bawa keluarga dan lain-lain itu tidak lagi itu. Untuk kalian khusus mahasiswa-mahasiswi hukum, ketika kalian ada permasalahan hukum bisa ngobrol ke saya. Soalnya saya dampingin, soalnya saya bantu seperti itu. Kaliannya ya, itu kalian dikader di situ tadi. Dari segi mental, dari segi intelektual,
Dari kalian yang gak berani gabung, retorikanya gak bagus, belajar retorika, carikan lagi yang bagus retorikanya. Cari kakak tingkat kalian di hukum, di ilmu komunikasi, dosennya kakak tingkat yang di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia, banyak alumni. Kalau di bahasa Inggris, bahasa Indonesia jadi dosen. Saya dari hukum, saya dari IMM, bisa kalian bertanya dan seterusnya. Pasti welcome, wajib mereka welcome untuk memberikan pengetahuan dan seterusnya. Next. Udah. Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Semuanya itu tadi berdasarkan potret ya mahasiswa. Mahasiswa ini punya sejarah. Sejarah itu peristiwa yang memiliki nilai yang sudah lampau. 98 era Soeharto turun mahasiswa. Kalian lihatlah sekarang ini, gak usah jauh-jauh. Ketika ada gejolak, ketika ada permasalahan, ketika ada kezaliman, mahasiswa ada perwakilannya nggak ketika aksi? Ada atau tidak? Ada. Dari kalian memikirkan apa? Seharusnya seperti apa? Bagaimana? Mengapa? Makanya saya bilang berat jadi mahasiswa itu. Kalian dianggap di luar, dianggap tetangga, dianggap orang tua kalian sudah mampu bisa mencairkan masalah dan seterusnya. Kadang-kadang di kelas nggak belajar, atau tutup dan seterusnya. Kalian yang guru, yang dari aktif, yang dari hukum, ya kan? Peternakan nggak ada peternakan di sana ya, di atas semua ya. Kalian punya tugas di bidang ilmu kalian dan di masyarakat. Tugas kalian besar, apa aja yang mungkin bermanfaat, bisa memberikan pendampingan, bisa mengajarkan orang, bisa. Tugas kalian semua ya. Paradigma baru gerakan mahasiswa seperti apa? Nah, paradigma ini tadi artinya pemikiran ya. Paradigma punya konsep. Kalian di sini buka paradigmanya, disamakan persepsinya tentang ideologi yang ada. Ada ADRT, nanti ayat yang berdasarkan rumah tangga itu yang kalian harus ketahui, logonya, Marsnya dan seterusnya. Di Muhammadiyah, di UMPO, apa-apa yang harus kalian dalemin diberitahu kan ya, dari pengkaderan, dari Rakom sampai instruktur dan seterusnya diberitahu ya kan, oh ya? Iya. Nah itulah saya bilang ideologisasi. Saya di doktrin. Doktrin itu artinya diberikan materi, dinasehati tentang tauhid, tentang Ki Haji Ahmad Dahlan. Diberi belum? Ya. Udah ya kan? Yang penting masuk kupingan ke kuping kiri dulu lah, lumayan jadilah. Kalau lupa ya kan siapa yang calon itu misalkan berdirinya Muhammadiyah 1912, 28, 25. Kapan berdirinya Muhammadiyah? Siapa berdirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misalnya ya kan sudah tertanam ke otak kalian. Itu ideologisasi. Nanti kalau ada yang nggak sadar sih, saya ini ngapa ikut di sini ya, saya nggak ngerti ya. Kalian diajarin, kalian dididik, kalian dibina, mengerti tentang apa itu namanya organisasi. Sebagai saya kalian. Kalian kalau nggak kayak gini nggak tahu kalian dengan toyah gitu. Seperti komunikasi ya kan. Kalau lihat senyum dia yang laki, kalian inilah leader-leader nantinya. Jadi ketua POM FI, ketua POM FIS, ketua POM FPP, ketua POM STI. Kalian inilah yang dikirim-kirim. Ada kegiatan dan seterusnya. Kalian inilah. Tapi satu, kalian semua belajar. Kalau kalian nggak belajar, sambil bohong, nggak kelihatan kalian, nggak akan dikirim, nggak akan dipakai kalian dalam ilmu. Itu belajar. Next, jangan balik lagi belum saya.
Tadi ya, karakter dasar aktivis, karakter dasar mahasiswa sebagai iron stock, sebagai moral force, sebagai agen of change. Tadi kalian punya nilai moral, ya kan? Kalian sebagai iron stock, sebagai stok ke depan, sebagai pemimpin-pemimpin. Kalian sebagai agen of change, agen perubahan, sebagai social control. Kalian nanti yang memimpin, ganti ada-adanya. Dan ketua kom FKIP siapa? Irjun. Ada Irjunnya nanti kalian ganti. Yang hukum siapa? Ketua komnya? Nanti kalian yang mengganti. Nggak mungkin Dewan terus, nggak mungkin Irjun terus tahun masanya. Ya nggak? Ya. Kalian mulai ganti. Harus tadi yang punya ilmu, punya kompeten di bidangnya, expert ahlinya kalian. Dengan cara apa mendapatinya? Belajar, cuma satu tuh, belajar. Kalau kalian nggak belajar, nggak bisa. Harus ada pengalaman, harus action, belajar dari pengalaman. Tuh, terus ada satu dharma. Tahu nggak satu dharma? Tridharma kalian tahu nggak? Enggak. Kalau di kampus, ya luar sana, perguruan tinggi negeri, PTN atau PTS, perguruan tinggi swasta, itu ada namanya tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian. Kalau di UNPO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi bukan tridharma namanya, tapi catur dharma. Catur dharma itu pertama ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan yang terakhir alika, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, poin plus kalian di UNPO satu, diberikan materi agama, diberikan materi kemuhammadiyahan. Dari kalian masuk sampai semester akhir nantinya. Agar apa? Agar kalian gak salah arah. Agar apa? Agar gak salah kiblat. Agar apa? Gak salah tujuan. Muhammadiyah artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad. Tujuan Muhammadiyah apa? Oh izin jawab ya. Tujuan Muhammadiyah apa? Tujuan Muhammadiyah itu untuk meluruskan ajaran agama Islam yang menyimpang pada masa Yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Tujuan IMM apa? Tujuan IMM apa? Mengusahakan terbentuknya akademi Islam. Tujuan IMM? Mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang beralat mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ya, akademi Islam yang berakhlak mulia itu tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu tadi masyarakat Islam sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tadi, itu namanya saya bilang ideologisasi. Ya, ideologinya Muhammadiyah, ideologinya gerakan kalian harus kalian tahu. Oke, slide dulu lewat lagi. Pak, Ya. mohon izin sih. Maksud dari iron stock terus moral force itu apa sih maksudnya yang 3 tadi? Ya, nanti ya. Nanti kita lanjut dulu. Pengabdian masyarakat IMM. Oke. Karakter baru aktivis mahasiswa. Berintegritas, bermoral, ya. Aktivis pergerakan, mahasiswa berprestasi, cinta alma mater. Nah tadi kalian sebagai aktivis nantinya ya bersini harus ibaratnya sejajar, dalam artian sejajar di sini tadi harus bersama. Ketua kalian jalan, akademisi kalian jalan, ya, rencana akademis kalian, kampus kalian jalan, organisasi juga jalan seperti itu. Next. Ilmuwan. Nah, oke. Mahasiswa identik dengan ekstra parlementer dan pemegang idealisme Cinta amat kita. fase baru gerakan mahasiswa yang peduli masyarakat, yang di pengabdian masyarakat. Tadi
Salah satu output kalian ke masyarakat. Ya, output kalian itu masyarakat, humanis. Ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, ketika ada kejoliman di situ, ada musibah dan seterusnya, turun kalian. Harus punya jiwa sosial. Jiwa sosial itu ditanamkan. Tapi tadi kalau kalian yang menanamkan jiwa sosial, nggak ada, nggak mau kalian berempati simpati gitu. Next. Oke, format gerakan mahasiswa yang ideal. Paham 3 karakter dasar aktivis tadi, pengabdian masyarakat, karakter aktivis mahasiswa. Oke. Bergerak atau tergantikan. Tadi harus move on, harus melangkah. Kalian harus mau bergerak terus seperti roda, bergerak. Orang pintar, orang sukses, orang hebat, kalau ujuk-ujuk bergerak terus dia. Cari kesempatan, cari peluang, bergerak. Kalau kalian diem mati, tergantikan sudah. Itu aja. Terus bergerak. Kalau kalian yang bergerak, selesai kalian. Gak ada orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang nggak tahu karena nggak belajar. Kalian ini pintar semua, punya soft skill semua, punya kelebihan, punya poin plus semua. Anak itu. Mahasiswa bisa apa ya? Oke, biar slide yang terakhir. Ini ya tentang materi, dasar-dasar logika. Terus yang kedua yang dengan pergerakan IMM yang progresif. Jadi dari saya tadi itu potret tentang dasar-dasar logika, tentang pergerakan IMM, pergerakan aktivis. Kalian mau kemana nantinya? Dasar-dasarnya yang saya sampaikan tadi kurang lebih. Mungkin sudah kalian serap ya, lebih kurangnya atau banyaknya kalian dengar. IMM Jaya! IMM Jaya! IMM Jaya! Oke, saya buka untuk diskusi. Serahkan ke moderator. Nanti buka 2 termin aja. Atau termin kedua penanya Imawan dulu. Yang termin kedua Imawati, 2 juga. Oke ya. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Di sini untuk imawannya 1 dan imawatinya 1. Yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan dari Fakultas Hukum semester 3. Izin bertanya Pak, efektifkah ketika kita menggunakan ilmu logika untuk memecahkan suatu masalah? Nah, tapi masalah itu ada di bidang hukum. Sedangkan di dalam hukum ketika kita memberikan pendapat itu harus real asal usulnya. Terima kasih Pak. Bila bisa berhak, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin bertanya. Pertanyaannya seperti tadi Pak. Mohon jelaskan apa itu iron stock, moral force, serta agent of change. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi yang Imawan siapa namanya? Siapa? Bagas Setiawan. Oke. Saya agak sombong sekarang. Bagas Setiawan tadi bertanya di dalam keseharian, di dalam masyarakat,
Itu praktiknya harus menggunakan logika sendiri. Tadi untuk kalian mentelaah ya kan, baik buruk, benar, salah dan seterusnya. Itu logika. Dengan cara kalian berpikir, kalian menyampaikan, komunikasi, ya kan, dan seterusnya. Itu dengan logika. Tadi rekan kalian nanya, Pak, kalau dihukum Pak, semua itu berdasarkan dengan peraturan, dengan aturan seperti itu. Ini saya tangkapnya ya kan, kalau bisa lurusin pertanyaan dari Bagas tadi. Jadi artinya kalau sudah ada aturan, sudah ada peraturan, maka harus ditaati. Jadi ada perintah dan larangan. Jadi bagaimana Pak untuk menggunakan logika? Kurang lebih seperti itu ya kan. Nah tadi semua persoalan, semua permasalahan itu harus kalian cerna, harus kalian mengerti dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini, karena saya memberikan materi dasar-dasar, ya, namanya dasar-dasar yang sederhana-sederhana. Kalau ada persoalan besar, ya coba kalian kecilin. Kalau ada persoalan kecil, ya hilangkan. Nah, itu Bagas. Itu juga dengan hukum. Kalau dia masih bisa diselesaikan, ya, diselesaikan. Misalkan, sabotase. Kalau misalkan dihukum ada orang maling, tapi malingnya nggak bisa ya, maling sendal, maling buah, apalah yang ada di sekitar, di lingkungan kalian, di pekarangan kalian, yang nominalnya besar, ayam misalkan ya, ayam kan sampai 10 juta, 12 juta, kecuali dari impor dari Bangkok, Thailand, China, sudah saya buat jauh-jauh dari sertifikat. Kalau ayam kampung paling kencang 100 ya kan. Ternyata dia maling juga karena perut. Maling juga tadi karena ada kebutuhannya yang nggak bisa mungkin dia selesaikan. Nah tadi itu bisa diselesaikan dengan persuasif. Dia minta maaf, dia membayar ganti kerugian. Ayam itu hilang, harganya 100, ya udah bayar 100 ya. Nggak perlu ada kantor polisi, nggak perlu diproses. Nah itu Bagas maksudnya Bagas. Jadi logika kalian harus mainkan juga. Orang ini baik atau enggak? Orang ini jerumusin saya atau enggak? Bisa kalian mainkan logika kalian, hati kalian. Nah itu untuk semua yang dan mawati. Mainkan logika, mainkan pikiran kalian. Belajar ya kan. Jangan pendapat kalian, asumsi kalian, pemikiran kalian dan seterusnya jangan berpaku ya kan pada itu semua, tapi diimbangi dengan literatur, referensi, buku dan seterusnya. Kadang-kadang tadi orang hukum ini 14-an juga, kadang-kadang kalian sebagai pendidik 14-an juga. Gunakan alat pikiran kalian. Udah itu aja. Berdasarkan pengalamannya, tapi gunakan referensi, gunakan aturan, terobosan terbaru, teori-teori apa, penelitian apa. Kalian sebagai aktivis, ya, salah itu nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan bohong. Salah nggak apa-apa. Yang penting jangan bohong nanti. Salah nggak apa-apa, wajar. Rekan kalian Koya tadi menanyakan juga. Tadi ada karakter Pak yang harus dimiliki mahasiswa. Ada istilah-istilah aerostok, terus agen offset, terus force moral seperti itu ya kan. Artinya apa? Dari kesemuanya itu saling berkaitan. Agen objek, kalian sebagai agen perubahan, artinya kalian disiapkan untuk menjadi leader, memiliki jiwa leadership. Kalianlah yang menggantikan nanti Kanda-Yundanya ke depan. Mau nggak ganti mereka? Mau. Mau nggak dipanggil Kanda-Yunda? Mau. Mau nggak jadi senior? Mau. Ikutin prosesnya. Sebagai iron stock,
iron stock ya sebagai stok tadi kalian, sebagai social control, moral values itu memiliki nilai-nilai yang disebutkan tadi. Kalian sebagai seorang aktivis, ya kan, sebagai pendidik, sebagai seorang yuris, mahasiswa hukum, sebagai praktisi ilmu komunikasi nantinya, ya kan, kalian harus tampil sifat ya memiliki etika yang baik. Tadi sudah sebutin etika ya. Etika itu tadi norma atau hal-hal di masyarakat itu yang dijunjung tinggi. Itu etika. Terus ada juga namanya etiket. Etiket itu di dalam kalian berkomunikasi. Etis tidak berbicara, ngomong seperti ini dengan lo, gua, kamu. Ada bahasa-bahasa sekarang yang vulgar, gak bagus. Jing, sini jing. Etis gak kira-kira? Nah itu etiket. Ada etiket. Jangan sampai kalian di dalam sosial media terlalu vulgar, terlalu frontal bahasa-bahasa kalian. Karena kalian nanti ketika mau melamar pekerjaan itu ditampilin di URL-nya, tambahin link sosial media kalian. Yang bagus-bagus saja. Ketika mau update status, buat snap dan seterusnya, buat kata-kata mutiara, kata-kata bijak, foto-foto yang di-post yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan sampai update aktivitas sehari-hari, dan aktivitas sehari-hari yang gak bagus, gak baik, ya kan? Apa? Oh, termin aja, udah ingetin saya. Oke. Tadi ya, di dalam beretiket, kalian harus bagus, harus baik. Foto jangan terlalu vulgar, dalam artian tadi. Takutnya dimanfaatin, yang bagusnya pakai jilbab sopan aja di cloning, dibuat akun lagi dan seterusnya dimanfaatin. Apalagi tadi kurang busana dan seterusnya. Hati-hati, dimanfaatin. Maka saya bilang tadi ada gium, ada pepatah Yunani, homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Kalian tanemin itu. Kalau kalian punya kompetensi, punya ilmu, lewat kalian. Makan kalian jangan serigala itu. Oke ya? Karena sudah diingetin sama Kanda Iqbal ya, satu termin aja karena waktu sudah habis. Mungkin itu yang bisa sampaikan tentang dasar-dasar logika. Jadi yang sangat sederhana aja dasar-dasarnya agar kalian mudah mempraktekannya. Sebelum saya tutup, kita nyanyi Mas Yemen lagi dari awal. Hitungan ketiga, mulai ya berdiri, tangannya dikepalkan, dinaikkan. Hitungan ketiga, ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita nyanyi Mas Yemen. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Diam. 1, 2, 3. Ikatan mahasiswa
Bismillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemateri kita hari ini, Bapak Ilham Fihma Edrisi SHMH telah mengisi materi pada pagi hari ini. Coba untuk aplaus dulu buat kita semua. Langsung saja saya selaku moderator menutup acara ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi kisah bihaqqa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bersama ya. Apa? Dari ini dulu. Makan.